Daniel Dubov mengalahkan pecatur berelo rating 2539 dalam kejuaraan dunia catur cepat tahun 2025 tahun bulan Desember kemarin. Dubov membuat hitam seperti pecatur amatir karena melakukan blunder kelas pos ronda ya. Bagaimana gamenya? Langsung saja kita masuk ke permainannya. Dubov memegang buah hitam dan putih mengawali langkah dengan E4 dibalas E5, kemudian kuda ke F3, D6, D4, makan pakai kuda di D4, dan ini adalah pembukaan Philidor, variasi pertukaran. Kemudian hitam melanjutkan dengan kuda F6 dibalas kuda ke C3, bishop ke E7 dilanjut dengan bishop ke F4. Hitam rokade, putih naikkan menterinya ke D2. Hitam melanjutkan dengan pengembangan perwira sekaligus mengajak pertukaran kuda di C6. Putih rokade panjang. Hitam makan kuda di D4. Putih makan kuda di D4 menggunakan menteri, dan hitam melanjutkan dengan bishop ke E6. Putih memperkuat struktur pion melalui dorongan pion di F3 dibalas dengan A6. Kemudian hitam membongkar center dengan dorongan pion ke E5 mengajak pertukaran. Hitam menerima. Kemudian putih melanjutkan dengan makan pion menggunakan menteri di E5 dengan ancaman benteng ke menteri ini ya. Dubov melanjutkan dengan ancam balik menteri melalui gajah ke D6. Putih tarik mundur menterinya ke E3. Hitam melakukan pertukaran, dimakan balik oleh menteri, dan Dubov melanjutkan dengan menggeser menterinya ke petak E7. Putih melanjutkan pengembangan dengan gajah ke D3 ya, sekaligus menghubungkan kedua benteng dan memberikan pengawasan kepada pion di E7. Hitam melanjutkan dengan menggeser benteng F ke D8. Putih sentralisasi benteng melalui benteng H ke E1. Hitam benteng naik ke D6 dilanjut menteri geser ke H4 oleh putih dengan ancaman pion di H7. Merespon hal itu, Dubov menggeser menterinya ke D8, langkah tidak akurat ya. Kemudian hitam putih maksud saya mulai menyerang melalui dorongan pion ke G4 dibalas H6, dan putih melanjutkan dengan benteng ke G1. Di sini Dubov mengajak pertukaran menteri, tetapi putih menolak dengan dorongan pion ke G5. Ini memberikan kesempatan hitam untuk memakan kuda yang ada di petak C3 guna merusak struktur pion dari putih. Dimakan balik oleh pion, dan di langkah selanjutnya Dubov menggeser menterinya ke petak E7. Dan di sini putih melakukan langkah brilian ya, pengorbanan gajah, tapi tidak boleh dimakan karena kalau dimakan putih bisa melanjutkan dengan dorongan pion ke G6 memberikan keunggulan berupa menteri gratis ya. Tapi Dubov tidak melakukan itu, dan Dubov pasti tahu dengan ancaman tersebut dan lebih memilih menggeser rajanya ke petak F8. Setelah langkah ini, putih menemukan langkah great move lagi dengan memakan benteng yang ada di petak D6, dimakan balik oleh pion. Kemudian putih tarik mundur gajahnya ke petak D3. Lanjut, Dubov mengembangkan bentengnya ke petak C8 mengancam pion, dan putih menggeser rajanya ke petak B2. Langkah yang salah ya, harusnya makan pion. Maksud saya harusnya dorongan pion ini ya. Kemudian hitam menaikkan bentengnya ke petak C5, menambah tekanan kepada pion. Nah, disinilah blunder khas warung kopi ya, dimainkan oleh putih dengan pion makan H6. Nah, ini membuat menteri putih tidak terjaga dan langsung disikat oleh Daniel Dubov dan membuat permainan berakhir. Putih langsung menyerah. Ya, mungkin itulah ya. Kadang walaupun Grandmaster top pun dengan rating 2500 bisa melakukan blunder amatir khas amatir warung kopi ya, seperti saya ini. Ya, terima kasih untuk yang sudah menonton. Semoga video ini bisa menghibur. Jangan lupa untuk like, share, komen, dan subscribe, karena subscribe dari Anda akan sangat berarti demi kemajuan channel ini. Sampai jumpa di video selanjutnya.